Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan kepada saudara-saudara sekalian di mana saja saudara berada. Jumpa lagi bersama saya dalam acara penyegaran rohani. Saya percaya acara ini akan menjadi berkat bagi saudara semua. Nah, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan kepada kita semua di bawah tema pertandingan iman. Kembali tekanan dihalau saja oleh nomor punggung 12. Masih tendangan langsung. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema kita hari ini adalah pertandingan iman. Nah, saudara, pada saat ini di tempat kami sedang berlangsung turnamen Eltari Memorial Cup. Masing-masing tim akan berjuang untuk memenangkan pertandingan dan menjadi juara. Nah, tetapi hari ini saya ingin sampaikan kepada kita semua ada satu pertandingan yang paling penting dan mulia yang harus kita ikuti. Pertandingan itu namanya pertandingan iman. Dan karena itu saudara sekalian, saya ajak kita untuk membaca bersama-sama di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam 1 Timotius 6 ayat 12. 1 Timotius pasal 6 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ayat ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa keselamatan atau hidup kekal itu kita peroleh melalui usaha dan perjuangan kita. Sama sekali tidak.
Melainkan keselamatan itu adalah anugerah Tuhan yang kita terima dengan iman. Namun demikian, di dalam kehidupan kita akan menghadapi banyak tantangan dan ujian iman. Karena itu, kita harus berjuang untuk mempertahankan iman kita sampai akhir kita menerima mahkota abadi. Nah, karena itu penting sekali saudara dan saya masuk di dalam pertandingan iman sebagaimana 1 Timotius 6 ayat 12 berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Nah, pada kesempatan ini saya akan sampaikan 5 hal yang penting dan harus kita ketahui tentang pertandingan iman. Yang pertama, pertandingan iman adalah wajib. Sekali lagi, pertandingan iman adalah wajib. Perhatikan pembacaan kita tadi, dikatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Nah, kemudian di dalam Ibrani 12 ayat pertama, di sana Alkitab berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. 2 ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa pertandingan iman adalah wajib. Karena itu perintah Tuhan, dan bahkan Ibrani 12 ayat 1 berkata, mari kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Karena itu saudara, jika saudara mau menjadi pemenang, saudara mau mencapai garis akhir dan menjadi juara dan menerima mahkota abadi yang disediakan Tuhan, saudara dan saya harus wajib mengikuti pertandingan iman. Yang kedua, bertandinglah dengan benar. Sekali lagi, bertandinglah dengan benar. Bacaan kita tadi berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ya. Jadi itu artinya, pertandingan yang kita ikuti adalah pertandingan yang harus kita lakukan secara benar. Selain kita harus serius, kita juga harus mengikuti aturan-aturan main yang disyaratkan, yang ditentukan di dalam pertandingan iman itu. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang kelima, Alkitab juga berkata, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Jadi ada aturan-aturan di dalam pertandingan yang wajib diikuti oleh semua peserta. Karena itu, kalau saudara mau menjadi pemenang, saudara harus bertanding dengan benar, bertanding dengan serius, bertanding sesuai aturan-aturan dalam pertandingan. Jika tidak, maka pertandingan kita, usaha kita di dalam perlombaan yang kita ikuti sia-sia dan tidak membuahkan hasil apa-apa. Yang ketiga, tanggalkan beban dan dosa yang merintangi kita. Ibrani 12 ayat 1, Alkitab berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bagi setiap kita yang mau ikut di dalam perlombaan iman atau dalam pertandingan iman, hal yang ketiga yang harus saudara dan saya ingat adalah saudara dan saya tidak boleh berlomba sambil membawa beban.
Karena itu Alkitab berkata, tanggalkanlah semua beban dan dosa. Karena beban dan dosa itu menjadi rintangan, menjadi hambatan, menjadi halangan buat kita, sehingga kita tidak bisa berlomba dengan baik dan mendapat juara. Yang keempat adalah berlomba dengan tekun. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1. Di sana juga Alkitab berkata bahwa marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jika saudara dan saya mau serius untuk berlomba, maka saudara harus bertekun di dalamnya. Kalau saudara mau meraih juara, kalau saudara mau mencapai garis akhir dan menerima mahkota abadi, sebagaimana dijanjikan Tuhan, maka saudara dan saya harus berlomba dengan tekun. 1 Korintus pasal 9 ayat 24, Alkitab juga berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kata larilah begitu rupa itu di dalam terjemahan yang lain berkata lari sekuat tenaga. Jadi kita tidak bisa asal-asalan, kita tidak bisa santai, kita tidak bisa berlomba seperlunya saja. Tapi kita harus bertekun, lari sekuat tenaga, berjuang dengan gigih dalam perlombaan iman. Supaya kita bisa mencapai garis akhir, menjadi pemenang, dan mendapatkan hadiah atau mahkota abadi. Yang kelima adalah fokus kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat yang kedua. Dikatakan bahwa marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Apa yang kita lakukan? Ayat 1 berkata bahwa kita harus berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita harus bertanding dalam pertandingan iman. Tapi di dalam pertandingan iman yang kita ikuti, mata kita harus tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, hal yang kelima adalah kita harus fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan itu berarti kita berlomba atau berjuang atau bertanding dalam pertandingan iman sambil memandang Tuhan atau bersandar dan berharap kepada Tuhan. Karena keberhasilan kita tidak ditentukan oleh kuat dan gagahnya kita. Bukan ditentukan oleh kebolehan kita. Tetapi karena kita memandang Tuhan dan terus berjalan bersama Tuhan. Sehingga setiap pertandingan, setiap perlombaan iman yang kita ikuti, kita bisa ikuti dengan baik sampai akhir dan menjadi pemenang. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah 5 hal yang saya sampaikan menjadi pedoman bagi kita dalam pertandingan iman yang kita ikuti. Sebagai penutup buat kita semua, saya mau bilang begini, pertandingan apapun yang ada di dunia ini, termasuk pertandingan sepak bola Eltari Memorial Cup, itu semua baik. Tetapi semua pertandingan itu untuk mencapai atau memperoleh mahkota yang fana. Tetapi pertandingan iman adalah untuk menerima, memperoleh mahkota abadi. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-25 Alkitab berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita
untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Haleluya. Karena itu saudara-saudara sekalian, pedomani 5 hal yang sudah saya sampaikan, dan tetap bertanding dalam pertandingan iman yang diwajibkan bagi kita. Bertekunlah di sana sampai akhir, karena Tuhan Yesus berkata akan terjadi bahwa orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Selamat bertanding dalam pertandingan iman yang baik sampai garis akhir, dan saudara dan saya menerima mahkota yang disediakan Tuhan bagi kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kini saatnya saya ajak kita untuk arahkan hati dan iman kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah datang kepada kami untuk mengingatkan kami supaya kami bertanding dalam pertandingan iman yang diwajibkan bagi kami. Kami menyadari Tuhan bahwa di dalam hidup kami ada banyak tantangan, ada banyak ujian, ada banyak cobaan yang datang dalam kehidupan kami untuk mengganggu dan menggoyahkan iman kami. Tapi kami percaya bahwa kalau kami teguh berpegang pada iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kami akan terus bertahan sampai akhir. Kuatkan kami Tuhan, dan mampukan kami untuk terus berjuang sampai akhir. Kami menerima mahkota abadi yang Tuhan sediakan bagi kami. Hamba berdoa buat setiap mereka yang mungkin hari-hari ini sudah merasa lelah di dalam menghadapi pertandingan iman. Tuhan kuatkan mereka. Mungkin mereka ada yang sudah mundur dari pertandingan iman. Tuhan beri mereka semangat yang baru untuk masuk lagi dalam pertandingan iman, karena pertandingan iman adalah wajib bagi setiap kami. Kami percaya bersama Tuhan, kami akan bertanding dengan benar, bertanding dengan tekun, dan kami boleh mencapai garis akhir dan menerima hadiah, menerima mahkota abadi yang Tuhan siapkan bagi kami semua. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita, dan kami ingatkan saudara-saudara semua, jika saudara diberkati melalui acara ini, jangan lupa saudara bagikan kepada orang lain, agar supaya mereka juga bisa diberkati melalui firman Tuhan yang kami sampaikan. Dan ikuti terus acara penyegaran rohani ini. Saya percaya bahwa melalui acara ini saudara makin hari makin dikuatkan, makin disegarkan dan diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat tangan kita bersama. Sampai